Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rarsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh barakah ini. Kita semua masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keselamatan baik jasmani ataupun rohani kita. Seperti doa tadi di dalam perut kita, Allahumma afina fi badina. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kesempurnaan pada fisik kami. Mudah-mudahan sehat yang Allah Ta'ala berikan ini kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang paling terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab A'lamul Ashab. Kita akan awali kajian ini dengan mentadabburi satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Fatir ayat yang ke-11. Kami ulangi sekali lagi, kita akan awali kajian ini dengan mentadabburi satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Fatir ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwajan wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan mengingatkan kita semua tentang asal usul penciptaan manusia, supaya kita tidak lupa dari mana kita berasal. Dan kemudian setelah kita ada di dunia ini, apa yang menjadi tujuan kita, dan setelah itu adalah kemana kita akan kembali. Ini kurang lebih tema dari ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala firmankan, wallahu khalaqakum min turabin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari tanah. Karena Nabi Adam alaihissalam itu adalah diciptakan oleh Allah taala dari tanah. Thumma min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Thumma ja'alakum azwajan, kemudian Allah Ta'ala menjadikan bagi kalian pasangan kalian. Di dalam bahasa Arab pasangan itu disebut dengan azwaj. Sehingga doa yang sering kita baca adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah dari pasangan kami, dari anak keturunan kami sebagai penyujuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini makna kurang lebih dari Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tetapi juga tafsiran ayat ini adalah sunnatullahnya kehidupan itu dijadikan oleh Allah Ta'ala berpasang-pasangan. Jadi di dalam hidup ini Allah Ta'ala memang jadikan sunnatullahnya itu berpasang-pasangan. Ada kelapangan, ada kesempitan, ya. Ada sehat, ada sakit, ya. Allah Ta'ala jadikan itu semua sebagai sebuah sunnatullah. Ada al-hayat, ada al-maut, ada kehidupan dan ada kematian. Dan Allah Ta'ala yang menghidupkan dan juga Allah Ta'ala yang mewafatkan. 2 hari yang lalu kurang lebih, ya, kita kehilangan seorang ulama yang luar biasa perhatiannya terhadap kristologi, yaitu Ustadz Insan Makoginta, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan catat beliau sebagai orang yang meraih husnul khatimah. Nah, ini yang kita harapkan semua, ya. Tidak ada permohonan kita yang terbaik, ya Allah, mudah-mudahan Engkau wafatkan kami semua dalam keadaan yang Engkau ridhai, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan salat, dalam keadaan bersujud kepada-Mu, ya Allah. Jadi Allah Ta'ala jadikan kehidupan itu berpasang-pasangan. Ada al-hayat, ada al-maut, ada kehidupan dan juga ada kematian. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan ayatnya, wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi. Ketika seseorang melahirkan, seorang wanita melahirkan, itu semuanya adalah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa yang dikandung oleh seorang wanita itu adalah merupakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan keturunannya bisa laki-laki, bisa menjadikan keturunannya perempuan, ya. Bahkan mungkin ada yang hanya dikasih laki-laki saja, ada yang dikasih hanya perempuan saja, bahkan ada yang dikasih keturunan ada laki-laki dan ada perempuan. Itu semua adalah bi'ilmillah, dengan ilmu Allah. Jadi satu keluarga mungkin bisa jadi anaknya semua laki semua, gak ada anak perempuan. Tapi mungkin juga satu keluarga itu semua anaknya perempuan. Jadi pasangan ini Allah Ta'ala jadikan semua anaknya perempuan. Tapi ada juga yang Allah Ta'ala berikan dalam keluarga itu ada anak laki-lakinya dan ada anak perempuan. Ini semua adalah bi'ilmillah, dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Masya Allah, itu salah satu daripada hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tadi azwaj, ya, berpasang-pasangan. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan ayatnya, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Tidaklah Allah Ta'ala memanjangkan umur seseorang
atau dikurangkan umurnya illa fi kitab, itu sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi bisa saja umur orang itu bertambah, ya, tapi juga bisa saja umurnya orang itu berkurang. Ini nanti para ulama tafsir di dalam memahami bertambahnya umur ini ada dua versi. Ada tafsir yang mengatakan bahwasannya yang disebut dengan bertambahnya umur adalah bertambah kuantitasnya. Ya, memang kuantitasnya bertambah. Tetapi ada juga yang memaknai yang disebut dengan bertambahnya umur bukan bertambah kuantitasnya, tetapi adalah bertambah kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi. Jadi ada orang-orang yang diberikan umurnya bertambah, ada yang ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam Musnad Ahmadnya. Al-Thawban radhiyallahu anhu, dari sahabat Thawban radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi menyebutkan tiga hal, ya. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul bala illa du'a. Tidak ada sesuatu yang bisa menolak bala, menolak sebuah bala, musibah, illa doa, kecuali doa-doa yang kita panjatkan. Jadi salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita semua dari bala, dari musibah, itu adalah faktor doa-doa yang kita ucapkan. Jadi yang bisa menghilangkan bala itu adalah doa kita. Sehingga ini yang harus kita sering perbanyak saat ini. Kita mohon terus kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa kita, dengan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala selamatkan badan kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan orang-orang yang kita cintai, diberikan kita afiat di dunia wal akhirah. Karena kata Rasulullah, yaruddul bala illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah bala atau menolak bala itu kecuali doa-doa yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan. Sehingga doa itu adalah tidak hanya sekedar permohonan, tetapi doa itu juga bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW katakan, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu merupakan pangkal semua ibadah. Kita kalau sholat saja, Pak, itu banyak di dalamnya terkandung doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas kita berdiri, posisi berdiri, Allahu Akbar, setelah kita takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Setelah kita membaca iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu juga sendiri ada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan-Mu yang berikan hidayah kepada kami ya Allah, kuatkan keimanan kami ya Allah, bimbinglah jiwa kami ya Allah agar terus meniti jalan-Mu yang lurus ini. Ini makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Karena yang namanya jiwa manusia itu sangat mudah berubah. Maka yang disebut di dalam bahasa Arab itu jiwa atau hati itu dengan qalbu. Jadi kalau kita perhatikan ayat Al-Quran para jamaah, sebutan hati itu ada 3 di dalam Al-Quran. Pertama disebut dengan fuad. Jadi kalau kita baca terjemahannya, fuad itu diartikan hati. Kemudian yang kedua sebutan dalam Al-Quran adalah qalbu. Sebutan apa? Qalbu. Sebutan yang ketiga sadrun. Dan ini masing-masing memiliki makna yang berbeda. Walaupun terjemahannya sama, tetapi substansinya berbeda. Fuad itu adalah hati yang memahami apa yang sampai dari Allah Subhanahu wa taala. Fuad, ilmu, pemahaman itu adalah disebut dengan fuad. Sehingga Allah Ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang bisa dipahami oleh manusia.
Ya, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kalau yang memahami pesan-pesan Al-Quran, memahami pesan-pesan hadis Rasulullah SAW, itu disebut hati, itu disebut dengan fu'ad, yang berawal dari pemahaman. Kedua tadi disebut dengan apa? Qalbu. Nah, qalbu ini yang punya sifat, kata para ulama, adalah mudah berubah, maka disebut dengan qalbu berbolak-balik. Ya. Terkadang mungkin grafik iman kita naik, tapi iman juga bisa turun. Ya. Bisa jadi mungkin timbul semangat yang tinggi dalam ketaatan kepada Allah, tapi bisa jadi juga menurun semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan qalbu. Makanya ketika qalbu itu Allah Taala sebutkan, doanya adalah sabbit qalbi ala dinika, tetapkan ya Allah untuk terus hatiku ini berada di atas agama. Karena hati tadi itu adalah disebut dengan qalbu. Kemudian sebutan yang ketiga tadi akan disebut dengan sadrun. Ini yang terkadang bisa merasa lapang dan juga bisa merasa sempit. Hati yang lapang dan hati yang sempit itu disebut dengan sadrun. Alam nashrah laka sadrak. Ya, jadi Allah Ta'ala sebutkan ketika berbicara tentang dilapangkannya hati, itu disebut dengan kata sadrun. Alam nashrah laka sadrak. Walaupun sekali lagi terjemahannya diterjemahkan sama hati, tapi masing-masing kalimat tadi punya makna yang berbeda-beda. Fu'ad itu diawali dari pemahaman, kemudian qalbun yang selalu berubah, kemudian yang ketiga sadrun yang bisa merasakan lapang ataupun juga bisa merasakan apa? Sendiri. Nah, ini tadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, jadi ungkapan-ungkapan Al-Quran itu memang luar biasa. Jadi Rasulullah SAW sebutkan tadi, tidak ada sesuatu yang bisa menolak bala itu kecuali doa-doa kita, permohonan-permohonan kita. Sehingga baginda Nabi SAW menganjurkan kita, minimal ketika kita keluar dari rumah, jangan pernah lewatkan kata Nabi SAW untuk mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ini minimal para jamaah yang kita baca pas kita keluar dari rumah, kata Nabi SAW, bacalah selalu Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Karena ketika ini yang kita baca, Allah telah kirimkan para malaikat yang mendoakan kita. Malaikat ini akan berkata, hudina, engkau mendapatkan hidayah Allah. Jadi ketika kita baca kalimat ini, Allah Ta'ala tambah hidayahnya. Kemudian kufita, Allah Ta'ala akan cukupkan bagimu. Wawkita, dan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita ucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ini Masya Allah, doa ini memiliki peranan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. La yaruddul bala illa doa. Tidak ada yang bisa merubah bala itu kecuali doa-doa kita. Sehingga kalau ada qunut nazilah yang dilakukan oleh imam kita, mohon kita aminkan. Jadi sunnahnya dari Nabi SAW ketika kita dihadapi dengan ujian-ujian, musibah-musibah, maka disitulah menjadikan penguat untuk kita untuk selalu memohon, berdoa, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada imam yang qunut, ya kita ikutin aja. Karena memang kita jadi makmum ya Pak. Makmum tugasnya apa Pak? Makmum Pak? Ngikut. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi imam itu dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk kita ikut. Jadi kalau imamnya ketepatan qunut subuh, ya udah kita ikut aja. Imam qunut nazilah, kita ikut saja. Terlepas nanti ada perbedaan para ulama mengenai qunut subuh misalnya. Ya. Tapi secara umum kita ambil hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi imam itu adalah dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk kita ikuti, terutama di dalam sholat. Jadi kita sebagai makmum itu memang ya tugasnya ngikutin. Dan doa-doa yang disampaikan oleh imam kita tadi, Masya Allah, mengingatkan kita semua supaya kita minta selalu ala afi, ya. Diselamatkan, disehatkan badan kita, ya. Disehatkan keluarga kita, disehatkan orang-orang yang kita cintai.
Karena yang paling mahal sekarang ini kan adalah apa? Kesehatan, keselamatan. Nah, sehingga Rasulullah SAW tadi mengingatkan, la yaruddul bala illa doa. Tidak ada yang menolak bala itu kecuali apa? Doa. Bisa jadi karena faktor doa yang kita ucapkan, yang tadinya mungkin kita akan terkena musibah, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala lindungi kita berkat doa-doa yang kita ucapkan. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan adalah aksiru minat doa, perbanyaklah doa-doa kita kepada Allah Ta'ala, karena semakin memperbanyak doa, semakin besar peluang untuk mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik setelah sholat fardu ataupun setelah sholat sunnah. Bahkan di dalam kondisi-kondisi kita sehari-hari, jangan lupa untuk selalu kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama, pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak ada yang bisa menolak bala itu kecuali apa? Kecuali doa. Kemudian yang kedua adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala yazidul umra illal bir. Tidak ada yang bisa menambah umur itu kecuali kebaikan-kebaikan. Jadi tidak ada yang bisa menambah umur itu kecuali apa? Kebaikan-kebaikan. Karena tadi ayatnya Allah Ta'ala firmankan, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Ada orang-orang yang memang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umur yang dipanjangkan dengan diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala itu bisa terjadi, kata Rasulullah SAW, adalah yaitu albir, dengan kebaikan-kebaikan yang ditunaikan, dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Setiap sujud yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan menjadikan Allah Ta'ala memberkahi umur kita. Karena rupanya para jamaah, sujud ini menjadi salah satu hal yang terpenting. Sampai-sampai Rasul mengatakan, siapa saja yang di dunia ini sujud, nanti pada hari kiamat dia akan bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu peristiwa yang akan terjadi, kata Rasul, nanti di padang mahsyar. Kalau mungkin selama ini kalau kita dapat kajian tentang al-mahsyar, biasanya sering menceritakan tentang matahari yang begitu dekat dari kita. Ya, betul ya Pak ya? Kemudian ada manusia yang ditenggelamkan dengan apa ya Pak? Dengan keringatnya. Ada yang mungkin keringatnya sampai pada mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang mungkin ditenggelamkan oleh keringat sendiri. Tapi ada satu hal yang terjadi juga sebenarnya adalah ketika kita di padang mahsyar nanti. Satu hal itu, kata Rasulullah SAW, adalah Allah Ta'ala akan meminta manusia seluruhnya untuk bersujud kepada Allah. Seluruh manusia diminta bersujud kepada Allah. Ini ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu adalah ketika dia dengar perintah usjudu, bersujud, kharu sujadan lillah, dia langsung tersungkur sujud kepada Allah Ta'ala di saat di padang mahsyar. Ini cerminan berarti, kata Nabi SAW, ahlus sujud fid dunya, ahlus sujud fil akhirah. Jadi orang-orang yang dulu di dunia memang rajin dia sujud kepada Allah, Allah Ta'ala mudahkan dia nanti sujud pada yaumul qiyamah di saat padang mahsyar. Sehingga kan kita kenal di dalam syariah itu sujud kan banyak ya Pak ya. Ada sujud yang disebut dengan sujud syukur. Ketika kita dapat karunia Allah Ta'ala, sesuatu yang membahagiakan kita, jangan lupa kita untuk bersujud. Disilakan dengan sujud apa? Syukur. Ini sujud yang mungkin kita kenal. Ada juga sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Di Al-Quran itu, ayahanda ibunda, ada ayat-ayat yang apabila kita baca ayat itu, maka kita dianjurkan untuk bersujud kepada Allah. Sujudnya disebut dengan sujud tilawah. Tandanya sangat sederhana ya. Jadi ayat itu dikasih ada garis bawah. Kemudian di samping mushaf Al-Qurannya ada tulisan sajdah. Ini kalau kita temukan ayat seperti ini di dalam Al-Quran, begitu selesai ayatnya, mohon kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujudnya disebut dengan sujud tilawah.
Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan sujud tilawah ini adalah di salat subuh pada hari Jumat. Ya, di salat apa? Subuh pada hari Jumat. Baginda Nabi SAW ketika menjadi imam di waktu salat subuh pada hari Jumat, maka rakaat yang pertama yang beliau baca adalah yaitu surat Sajdah. Karena di situ ada apa namanya? Bersujud. Makanya nanti di tengah-tengah kita salat, ya, imam kan langsung sujud ya Pak ya. Begitu innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka kita ketika imam itu sujud, maka kita juga ikut bersujud. Ini sujudnya disebut dengan sujud tilawah. Dan kemudian baru imam bangun dari sujud lalu melanjutkan bacaan surat sajdahnya, kemudian dia ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud lagi. Ini terutama mungkin sering kita saksikan kalau kita di Mekah atau di Madinah ya, pas lagi di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi pas hari Jumat ya, sholat subuh hari Jumat biasanya suratnya agak panjang ya, yang dibaca oleh imam ya. Dan biasanya surat yang dibaca pertama kali di rakaat yang pertama itu adalah yaitu As-Sajdah. Di rakaat yang kedua disunahkan untuk membaca yaitu surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ini salah satu contohnya, yaitu tadi sujud yang disebut dengan apa? Sujud tilawah. Ada sujud yang ketiga namanya sujudus sahwi. Ini sujud ketika terjadi apa nih? Ya, kalau kita lupa di dalam sholat ya, mungkin terjadi keraguan-keraguan dalam sholat, ini baru dapat 2 rakaat apa 3 rakaat gitu ya. Kalau ragu antara 2 dan 3, ambilnya berapa? Berapa Pak? Ambil 2 apa 3 Pak? Satu tadi sekali lagi, kalau kita ragu nih di tengah-tengah sholat ini baru dapat 2 apa 3, kira-kira diambil mana? Diambil yang kecil ya, kecil berarti ini 2. Nah kemudian setelah itu nanti sebelum kita salam, kita dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk bersujud, namanya sujud tilawah, sujud sahwi. Jadi sujud sahwi pertama kali dilakukan apabila orang itu ragu tentang jumlah rakaat yang dia lakukan. Atau yang kedua adalah sujud sahwi itu berlaku kalau orang terlewatkan at-tasyahhud al-awwal. Tahiyat apa? Awal. Tasyahud awal ya, misalnya pas di rakaat yang kedua mestinya dia duduk tapi dia bangun ya. Dan kalau sudah posisi berdiri kemudian kita ingat nggak perlu untuk kembali tahiyat ya, kecuali Muhammad baru bangun dari tahiyat awalnya, kita ingat ya boleh ya. Tapi kalau udah posisinya berdiri, ya udah tegak tuh berdirinya, apalagi sudah baca Al-Fatihah lalu ingat wah ini tadi ternyata belum tahiyat awal, nggak perlu untuk kembali melaksanakan tahiyat awal. Apa yang dilakukan? Yaitu adalah sebelum salat dia bersujud 2 kali yang disebut dengan sujud sahwi. Apakah pernah terjadi pada Nabi SAW itu lupa di dalam sholat? Pernah. Jadi rupanya apapun yang terjadi pada baginda Nabi SAW itu menjadi wahyu untuk kita semua, menjadi sebab hukum untuk kita semua. Jadi Rasul pernah lupa. Kejadiannya adalah Nabi SAW sholat asar di Madinah. Kemudian ketika beliau rakaat yang kedua tiba-tiba salam gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian beliau berzikir seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Beliau beristighfar, beliau membaca Allahumma antas salam ya, kemudian beliau membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, kemudian baca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu akbar dan seterusnya. Nah, selesai itu semua ada sahabat bernama Dzul-Yadain, sehingga hadis ini dikenal dengan sebutan hadis Dzul-Yadain. Apa kata Dzul-Yadain? Ya Rasulullah, aku siratis salat, apakah anda mengqashar salat? Mengqashar itu berarti yang 4 dijadikan berapa Pak? 2. Padahal baginda Nabi SAW tidak safar. Nabi SAW berada di kota Madinah, beliau mungkin tidak bepergian, tapi Rasul kerjakan baru 2 rakaat. Rasul baru sadar.
Ternyata beliau lupa, baru 2 rakaat sudah apa Pak? Sudah salam. Nah di samping Dzuliyadain ini ada sahabat baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul tanya ya, supaya menguatkan apakah yang diucapkan Dzuliyadain betul atau tidak. Maka Rasul bertanya, ya Abu Bakrin as-sadaqa Dzuliyadain, apakah betul yang diucapkan oleh Dzuliyadain, aku ini baru sholat 2 rakaat? Na'am ya Rasulullah, betul wahai baginda Rasul, Anda baru sholat berapa? 2 rakaat. Berarti ada yang kurang ya Pak ya? Berarti kurangnya berapa rakaat? 2 rakaat. Maka kemudian Nabi SAW bangun kembali, mengambil rakaat yang ketiga, mengambil rakaat yang keempat. Kemudian di saat tahiyat yang terakhir sebelum salam, beliau sujudnya sujud as-sahwi. Jadi pernah terjadi pada Nabi SAW, sehingga apapun yang terjadi pada Nabi itu menjadi hukum untuk umatnya. Jadi kita tahu jadinya Pak, kalau sekiranya Nabi SAW tidak pernah lupa Pak, dalam sholat misalnya Pak, maka kita tidak tahu bagaimana caranya ketika terjadi lupa, gimana cara menyempurnakan ibadah. Makanya dianjurkan kita untuk melakukan tadi sujud yang disebut dengan apa? Sujudus sahwi. Semua sujud yang kita lakukan para jamaah, itulah yang menjadikan salah satu sebab orang itu nanti mudah dia sujud di hadapan Allah Ta'ala pada saat di hari mahsyar. Nah, ada sebuah kisah yang lain juga para jemaah. Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya, yaitu adalah sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Ini Rabi'ah ini kalau kita baca ceritanya Pak, sejarahnya, sahabat yang selalu menyiapkan air wudhu untuk Nabi SAW untuk salat tahajud. Jadi sahabat ini selalu standby Pak. Ketika Rasul mau tahajud, sahabat ini siapkan air wudhu untuk Rasulullah SAW untuk salat malam beliau. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Maka satu malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya sahabat ini, wahai Rabi'ah, salni syai'an, mintalah sesuatu kepadaku wahai Rabi'ah. Jadi Rasul tawarkan, mintalah sesuatu kepadaku wahai Rabi'ah. Maka kata Rabi'ah ini adalah, ya Rasulullah, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta kepada Allah Ta'ala supaya aku bisa mendampingi Anda wahai baginda Rasul nanti di dalam al-jannahnya. As'alu murafaqataka fil jannah. Jadi ingin kalau dia tidak berpisah dengan Nabi SAW, selalu bersama baginda Nabi SAW. Beliau hanya tugasnya itu Pak, nyiapin air wudhu untuk tahajudnya Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW tanya lagi, awal ghaira zalika ya Rabi'ah, adakah kau punya keinginan yang lain? Kata Rabi'ah, huwa zaka ya Rasulullah, cuma itu yang aku inginkan wahai baginda Rasul, mudah-mudahan aku tidak bisa berpisah dengan Anda, selalu nanti mendampingi Anda wahai baginda Rasulullah SAW fil jannah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau gitu wahai Rabi'ah, perbanyaklah sujudmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah memudahkan kita nanti untuk bersujud di dalam kehidupan akhir. Nah, ini yang kedua ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menambahkan umur itu kecuali kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan, kecuali amal-amal soleh yang kita tunaikan, baca Quran, zikir kita, sedekah kita, berbakti kepada orang tua, itu semua insya Allah akan menjadikan umur kita tambah barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa innal 'abda la yuhramu minar rizqi bi dzambin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya disebabkan karena dosa yang dia perbuat. Bi dzambin yusibuhu. Rupanya dosa itu memiliki dampak yang luar biasa, sehingga salah satu hal yang kemudian menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Ta'ala di dalam al-jannahnya adalah dikarenakan beliau melakukan sebuah kesalahan. Sehingga ketika Allah Ta'ala turunkan ke bumi ya, maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi para ulama salaf mengatakan Pak,
kondisi Nabi Adam alaihissalam setelah dia berbuat kesalahan tadi jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Artinya adalah bisa jadi orang yang tadinya mungkin belum baik, lalu ia bertaubat kepada Allah, dia hijrah di jalan Allah Ta'ala, maka kondisi setelahnya jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan memang kita adalah jangan pernah kita kemudian terus mengingat yang lalu, tetapi yang kita lihat adalah sesuatu yang ke depan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini sebenarnya sekaligus mengingatkan kita semua ketika kita melakukan mungkin sebuah kesalahan, mungkin melakukan perbuatan dosa, maka salah satu hal yang paling terbaik itu adalah at-taubatu ilallah, kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih alhamdulillah kita telah memasuki bulan Muharram ya. Pergantian tahun baru Islam, alhamdulillah kita masih diberikan umur sampai pada tahun ini, dan harapannya insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Hari ini lebih baik daripada sebelumnya, dan hari esok mudah-mudahan lebih baik daripada hari ini. Ini doa yang selalu dibaca di pagi hari, di doa zikir pagi. Ya Allah, kami mohon kebaikan hari ini dan juga kebaikan hari esok. Selalu setiap hari kita minta, ya Allah mudah-mudahan Kau berikan yang terbaik pada hari ini dan juga terbaik untuk hari esok kita. Ini sebenarnya hijrah itu. Jadi hijrah itu kalau yang kami pahami bukan kewajiban cuma 1-2 orang. Ya, bahkan hijrah itu bukan sebuah komunitas tertentu. Hijrah itu kewajiban siapa, Pak? Kewajiban kita semua. Hijrah itu kewajiban kita. Nah, mungkin sebagian orang itu ada yang memahami hijrah itu hanya komunitas gitu ya, Pak ya. Bikin komunitas, namanya komunitas apa? Hijrah. Jadi seakan-akan yang lain nggak apa, Pak? Yang lain seakan-akan nggak apa? Nggak hijrah. Kita semua ini wajib berhijrah. Semua kita berkewajiban secara fardu ain berhijrah. Hijrah itu artinya adalah al-muhajiru man hajara amma harramahullah. Orang-orang yang ingin terus meningkatkan kualitas kebaikannya, kualitas hidupnya menjadi lebih baik, itu yang disebut dengan hijrah. Ya, jadi bukan, mohon maaf, ya, yang diartikan oleh sebagian kaum muslimin ya hijrah itu terbatas pada komunitas, bukan. Ya, kewajiban hijrah itu adalah kewajiban kita semua. Sampai ketika Rasulullah SAW sudah menaklukkan kota Mekah disebut dengan Fathu Mekah, apa kata Nabi SAW? La hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi istilah hijrah setelah menaklukkan kota Mekah ini, kata Rasulullah SAW. Ini kan disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, la hijrata ba'dal fath, gak ada istilah hijrah setelah apa? Penaklukan kota. Kenapa Rasulullah SAW hijrah saat itu dari Mekah menuju Yasrib atau kota Madinah? Karena memang kondisi kaum muslimin saat itu adalah sangat lemah di kota Mekah. Beliau mendapatkan tantangan yang luar biasa. Para sahabat banyak mendapatkan intimidasi, para sahabat banyak yang disiksa, bahkan mereka sudah tidak kuat lagi untuk menghadapinya. Allah Ta'ala izinkan kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah dengan para sahabat. Maka setelah dikuasainya kota Mekah yang kita kenal dengan Fathu Mekah, idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa kata Nabi SAW? La hijrata ba'dal fath. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Karena berarti umat Islam sudah memiliki apa, Pak? Memiliki kekuatan di kota Madinah, bahkan sampai membuat sebuah peradaban yang kita kenal dengan peradaban Madinah. Yaitu tidak didapatkan ketika Pak berada di Mekah. Maka ayat-ayat di Mekah dengan di Madinah itu beda ayatnya. Kalau ayat di Mekah, yang turun di Mekah itu Pak, ayatnya masih sifatnya umum. Allah Ta'ala selalu menggunakan ya ayyuhan nas. Betul ya Pak? Ciri-cirinya makkiyah kan? Kalau ayatnya dimulai dengan apa Pak? Ya ayyuhan, ya. Berarti ini turunnya di mana? Di Mekah atau di Madinah? Pasti di Mekah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu,
inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayatnya adalah ayat atau suratnya adalah surat Makkiyah karena menggunakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian umum, karena di situ adalah posisi umat Islam belum kuat. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke kota Madinah dan beliau membangun peradaban kota Madinah yang dimulai dari Masjid Quba saat itu adalah, dan dimulai dari Masjid Nabawi sebenarnya. Peradaban Islam di Madinah itu dimulai dari mana, Pak? Pembangunan masjid pertama kali yaitu Masjid Quba. Maka ayat yang turun kepada Nabi SAW Pak, berbeda ayat yang diturunkan oleh Allah. Seruannya pun juga berbeda. Allah Ta'ala firmankan tidak lagi ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kalau ya ayyuhallazina amanu turunnya di mana? Masih di Madinah. Makanya kan kalau kita baca Quran itu ada surat Makkiyah, ada surat. Maka hijrah itu tidak ada istilah hijrah kata Nabi SAW setelah penaklukan kota Mekah. Walakinnahu jihadun wa niyatun kata Nabi. Tapi hijrah itu maksudnya adalah kesungguhan di dalam melakukan kebaikan dan selalu memiliki niat-niat yang baik, niat-niat yang positif. Itu yang disebut dengan hijrah. Berarti hijrah itu kewajiban siapa, Pak? Semua kita, siapapun dia berkewajiban berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya mohon maaf, Mas Ustaz, tidak dipahami hijrah itu hanya untuk segelintir orang, tapi hijrah itu kewajiban kita semua. Ya tadi hijrah itu diambil dari doa pagi hari, Pak. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Ya Allah, aku mohon kebaikan hari ini dan juga kebaikan hari esok. Karena kan tipe manusia itu ada 3. Pertama kata para ulama, man kana yaumuhu khairan min amsihi. Siapa saja yang hari ini yaitu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ini orang yang paling beruntung. Yang hari ini, yang tahun ini yaitu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kondisinya saat ini lebih baik, lebih dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe yang kedua kata para ulama, man kana yaumuhu sawa'an min amsi, yang hari ini sawa'un. Apa sawa'un kira-kira artinya apa? Sama saja dengan sebelum-sebelumnya. Enggak ada peningkatan kedekatan kepada Allah. Tidak ada peningkatan kualitas keimanan kepada Allah Ta'ala, sama. Maka dia orang yang rugi kata para ulama. Kemudian yang ketiga, tipe yang ketiga adalah man kana yaumuhu syarran min amsihi. Siapa yang saat ini hari ini lebih buruk daripada sebelum-sebelumnya, bukan malah baik tetapi malah semakin buruk daripada sebelum-sebelumnya, bahwa mal'unun, dia orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita awali bulan Muharram ini para jemaah, kita dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah, ya. Yang paling terbaik itu adalah nanti pada hari yang ke-10 disebut dengan hari Asyura. Asyura itu dari kata asyara, asyara 10. Asyura berarti hari yang ke-10. Apa peristiwa yang terjadi? Disitulah Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Pada hari itu juga Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Pada hari itu juga Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah SAW berpuasa sunnah pada hari itu, yaitu pada tanggal 10 Muharram, disebut dengan hari Asyura. Bahkan orang-orang Yahudi, hari Asyura itu menjadi hari yang istimewa. Jadi lebarannya orang Yahudi itu tanggal 10 Muharram. Kita kan kalau idnya kita kan Idul Fitri, Idul Adha hari Jumat. Kalau Yahudi itu adalah id mereka pada tanggal 10 Muharram. Karena kenapa? Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, waktu itu orang-orang Yahudi berpuasa, kaum muslimin juga berpuasa. Ya, jadi ketika hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, beliau berpuasa, orang Yahudi pun juga di saat yang bersamaan berpuasa. Makanya kan sempat keluar kalimat kurang lebih maknanya ucapan mereka adalah Muhammad dan sahabat-sahabatnya berpuasa seperti kami berpuasa pada hari ini. Berarti orang Yahudi puasa kan? Puasa. Tanggal berapa mereka puasa, Pak?
10 Muharram. Maka Nabi SAW kan gak senang mendengarnya. Beliau mengatakan apa? La in ishtu fil amil qabil, kalau sekiranya Allah Ta'ala masih memberikan umur sampai tahun depan, la asuman tasi, aku ingin melaksanakan puasa juga pada tanggal 9 Muharramnya. Tetapi qadarullah rupanya belum sampai tahun depan baginda Nabi SAW telah kembali kepada Allah Subhanahu. Tapi kalimat itu sudah keluar, sudah diucap oleh Nabi, kalau sekiranya aku masih hidup tahun depannya, maka aku ingin sekali berpuasa tanggal berapa? 9. Maka Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi mengatakan orang berpuasa Muharram itu ada 3 ya. Pertama adalah boleh berpuasa 1 hari. 1 hari berarti adalah tanggal 10 Muharram. Yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi, boleh berpuasa 2 hari. Boleh mengambil puasa tanggal 9 dan tanggal 10, atau berpuasa tanggal 10 dan tanggal 11. Ketiga kata beliau adalah berpuasa sebanyak 3 hari. Berarti adalah 9, 10, 11. Ustaz, gimana kalau kita puasa dari awal Muharram, boleh nggak? Boleh ya. Karena ini termasuk bulan apa namanya, bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang terhormat, dibolehkan dan dianjurkan untuk berpuasa. Kita mau ambil puasa Senin, puasa Kamis ya, pada bulan Muharram ini, atau Ayyamul Bid juga boleh. Tetapi kata Imam Al-Jauzi tadi ada 3 tingkatan. Yang pertama yang berpuasa 1 hari, ada yang berpuasa berapa hari? 2 hari, ada yang berpuasa 3 hari. Dan masing-masing ini adalah silakan kita diberikan keluasan untuk mengambil dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, keutamaannya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling terbaik setelah Ramadan ternyata adalah puasa di bulan Muharram. Puasa paling terbaik setelah puasa Ramadan. Wa afdalus salat ba'da al-faridah qiyamul lail. Salat yang paling terbaik setelah salat fardu qiyamul lail, salat tahajud. Kita berpuasa yaitu pada hari Asyura. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan petunjuk dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang terkait tentang ibadah di bulan Muharram ini. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan keturunan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan keluarga kita menjadi baik di jannati insya Allah. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya atau sharingkan di kesempatan.